Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawanku semua. Jadi, selamat datang kembali di Vertical Vlog. Tapi kali ini spesial lagi karena kita kedatangan dua orang teman saya. Dua orang tamu ya. Tamu lah istilahnya. Jadi mungkin silakan memperkenalkan diri dulu dari Ruben. Ruben boleh? Halo semuanya, nama gue Ruben. Anjay. Ketua Bangga 2022. Bangsat, Cok, harus dijelasin ya. Ini mau pakai gue apa aku? Gue aja apa? Bebas lah. Nanti ngalir aja dah. Eri. Yuk. Goblok, Cok, perkenalan, Cok. Kenalin teman-teman semua, nama aku Asari, saya bukan siapa-siapa. Ya seperti kalian lah, mas rakyat biasa yang tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa. Ya, lanjut mas. Oke, makasih mas. Oke, jadi biasanya kalau kedatangan tamu pasti topiknya bakal nggak kayak yang biasa gue bawain lah. Jadi buat yang kali ini, tadi ada gue tease juga sih di awal bahwa ketika gue di kamera dan ketika gue di dunia nyata itu kadang beda gitu. Gue bisa jadi orang lain, kadang bisa lebih senyum, bisa lebih apa dan sebagainya macamnya. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama Ruben sama Asari juga tentang topiknya itu kadang tuh kita jadi orang nggak sadar kita tuh sering jadi orang lain gitu di dalam kehidupan kita. Kadang mungkin kalau di dunia kerja kita berusaha nge-impress bos kita lah, atau di kuliah kita kayak tiba-tiba di dosen tuh, nih anak kok tiba-tiba ambis gitu ya, padahal goblok kan asing. Gitu-gitu lah. Mungkin kalau itu dari aku sih contohnya, mungkin dari Ruben dulu atau Asari dulu, silakan. Kalau contoh dari kehidupan. Kalau aku sih contoh ini ya, kita nggak jadi diri sendiri ya. Itu ketika kita PDKT. Ibaratnya ketika kita ngejar perempuan, kenapa pada saat itu aku merasa aku nggak jadi diri sendiri, karena ya kita mencoba menjadi versi yang kita mencoba Lucu lagi anjing. Kan aja orang lewat. Orang lewat, sorry. Kenapa kita merasa kita pengen jadi orang lain gitu? Karena kita sebenarnya pengen jadi versi terbaik dari diri kita untuk dapetin perempuan itu gitu. Kalau aku sih gitu. Asari teleponnya bunyi, Cok. Pos dulu. Tahan ya. Oke guys, sorry ada gangguan. Silakan Ruben. Ya, balik lagi ya. Yang pernah aku alamin itu, kita nggak jadi diri sendiri ketika kita deketin perempuan gitu, PDKT lah, karena kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita gitu. Jadi kita mencoba membuat impresi positif supaya perempuan itu tertarik dan suka kembali sama kita gitu. Asari mungkin? Kalau gua justru mandangnya apa ya? Hampir ke semua orang yang ganggu anjing. Lanjut. Coba lagi, Cok. Kalau gua sih ngeliatnya, kalau gua sendiri ya, pengalaman gua sendiri itu lebih ke hampir ke semua orang yang pertama kali kenal atau bahkan yang baru kenal, nggak terlalu dekat lah anggapannya. Misalnya dia belum benar-benar tahu kita kayak gimana, atau kayak dia baru tahu dasarnya kita doang atau 20% doang, dan akhirnya kita cuma pengen dilihat ya kayak gitu doang, nggak pengen, anggapannya kita punya 100% diri kita. Jadi kita cuma pengen ngeliatin yang 20% aja, nggak pengen ngeliatin dosa-dosa segala macamnya. Atau bahkan pun orang yang sudah deket tapi nggak deket-deket banget. Misalnya gue dulu sama Faris deket, tapi nggak, gue tuh cuma ngeliatin dia yang, oh dia anggap gue kayak gini. Jadi nggak, misalnya gue nggak ngeliatin kayak misalnya sisi emosional gue, terus karena emang gue taunya dia nggak tahu gue gitu loh. Iya. Nah, itu juga masuk ke Ngerti. Oke. Ya, sekedar tahu aja berarti ya. Sekedar tahu, sekedar deket, tapi nggak merasa into banget. Oke. Itu sih kalau gue. Oke, itu dari Ruben, Asari, sama aku juga. Mungkin dari teman-teman beda, tapi yang kalau bisa aku garis bawahi di sini sebenarnya tuh kadang tuh mungkin balik ke poinnya Ruben tadi ya. Kita tuh kadang, poinnya Asari juga, kita tuh pengen nge-impress kita. Lucu anjing. Bisa diusahain dong. Tapi ya gini sih. Kita pengen jadi orang yang menurut dia atau menurut orang yang kita tadi misalnya nggak kenal apa segala macam, oh nih orangnya baik apa segala macam. Tapi yang nggak kita sadari, kita tuh malah jadi versi orang lain gitu loh, Mas ya.
nggak jadi diri kita. Istilahnya kamu pengen jadi versi terbaik, tapi bukan dirimu sendiri. Itu sih kalau yang aku bisa tangkap. Mungkin dari kalian gimana sih sebenarnya kalau ngindarin hal-hal kayak gitu ya? Selain mungkin kan istilahnya kalau misalkan deket sama orang. Ini kalau aku ya, ada caranya kalau aku tuh istilahnya punya rahasia. Yang itu rahasianya rahasia umum. Jadi kalau misalnya orang bisa merasa emosional dengan aku, cara tahu nih orang bisa deket sama aku apa enggak. Misalnya aku punya rahasia umum yang misalkan apa ya? Misalnya aku suka JKT nih. Aku ceritain gak? Wah, mau nyebut itu sih, cuman takut bahaya. Jadi ya gitu deh. Misalnya aku suka bener lagi, Cok. Yang Iron Man. Lanjut. Wah, goblok. Wah, gak apa-apa sih. Wah, gak apa-apa sih. Kan diedit. Rendang. Itu lo aja. Oh. Jadi kayak ya udah orang-orang tahu bahwa itu aku seperti itu, dan ketika ada orang yang nerima berarti oh nih orang bisa istilahnya punya toleransi yang sama dengan aku. Nah, tapi ketika ada orang yang bisa ngasih tahu kayak gitu, kok gitu sih? Jadi kan istilahnya nggak kita nggak menemukan titik kecocokannya. Gitu sih paling. Ada apa ya, barrier ya? Ada barriernya. Barrier sih, apa sih istilahnya? Indikator. Barrier dong, bener dong. Barrier ya? Barrier dong, bener. Berarti Gitu sih. poinnya apa? Berarti cara memfilter gitu. Cara istilahnya gini sih, cara deketin orang supaya kita tahu kayak yang katamu tadi. Ini orang ya kayak kita lah, anggapan bisa deket banget atau enggak. Kita kenal. Tapi bisa ke sananya tuh harus ada istilahnya dari langkah yang kita lewatin dulu gitu loh. Misalnya aku cerita soal ini ke Asari, aku pengen tahu sih tanggapannya Asari kayak gimana sih. Aku cerita soal ini ke Ruben tanggapannya kayak gimana sih. Nunggu lampu hijau. Nunggu lampu hijau dulu gitu. Meskipun nggak satu hal, bisa kayak ada beberapa hal dulu yang harus kamu lewatin kan. Ya. Yang pernah aku ceritain ke kalian juga soal prinsip gitu sih, mungkin. Kalau aku sih mungkin karena orangnya introvert ya, jadi introvert itu Iya. kan dia nggak mudah terbuka sama orang Orang. yang nggak kenal. Iya sih. Tapi justru ketika udah kenal, dia malah keceplosan gitu. Iya. Oversharing. Oversharing benar. Oversharing. Oversharing. Jatuhnya oversharing, dan menurutku itu indikator oh nih aku udah ngerasa aku udah ngerasa buat cerita tuh aman, Iya. nggak ada masalah. Jadi karena mungkin sifat dasarnya introvert, jadi dia akan terbuka secara otomatis ya. Ketika ya udah merasa dekat, udah merasa nyaman, udah merasa connect lah dengan sendirinya gitu. Jadi nggak ada oh ini gue harus nyobain ini dulu nih, nggak ada sih kayak gitu. Betul. Jadi naturally aja. Sari? Kalau gua hampir sama sebenarnya kayak Ruben, tapi ada tapinya. Kemudian itu tahap keduanya adalah dia sudah mulai cerita, tapi tahap pertamanya adalah dia sudah mencari gua untuk hal yang orang-orang nggak cari. Oh, Saya lagi nih, oke. paham nggak? Ah. Gua ke Ruben nih. Ruben mau cerita dong ya gitu. Orang pasti bakal bahas akuntansi misalnya. Iya. Gua bakal bahas tentang MU. Iya, Kayak ada hal ngerti, yang ngerti. sisi lain dari Ruben. Itu ngerti, mungkin ngerti. tahap pertama. Terus tahap keduanya ya dia udah mulai cerita duluan, segala macamnya. Terus udah kayak oh orang-orang pada nggak di channel ini, gue masa spesial segala macamnya. I see. Yang ketiga tahapannya adalah konsisten kalau gue. Dalam artian orangnya ini nggak cuma sharing di awal-awal doang, kayak apapun anggapannya kayak kalau misalnya udah cerita banyak tapi kayak dia butuh gue lagi, dia ke gue lagi. Dan jadi anggapannya ada beberapa orangnya yang coba momen apa insidental lah anggapannya. Cok, Siapa sih? Cok jangan disebut Cok, Oh, Bang. Sensor Hey. anjing. apa lima? Bahas. Lucu. Ya. Ya, oh iya ya. Jangan lupa dibalikin ya. Jangan lupa dibalikin, Mas. Tuh. Ntar kita sensor. Anggapnya kan ada konsisten juga, kayak misalnya konsisten, terus nggak harus berapa waktu segala macam, Harus tapi sering ya. iya tapi intensitasnya itu tinggi. Iya. Kayak Ngerti. dia kalau ngerasa butuh gue ya gue cariin. Dan nah ada tahapannya lagi adalah ketika gue butuh dia bisa. Itu sih. Itu dia. Kalau ini bentar ya. Kalau aku sih ngelihat Asari, spesifik Asari mulai terbukanya apa enggak ketika dia berani untuk ngejelek-jelekin. Lucu. Itu nggak usah disensor kalau itu. Kalau gua Setuju. ketika gua melihat Setuju. ketika gua Ngerti. ketika
ketika gue melihat itu, wah ini orang udah berani, udah apa? Udah apa? Teks apa ya? Istilahnya itu adalah sesuatu yang spesial bagi dia berani mengatakan itu gitu loh. Ke orang yang membenci. itu indikator yang ini sih, yang kelihatan sih. Iya kelihatan sih, benar-benar. Aduh Cuk, masih ngaku Cuk. Tapi ya itu ya, kalau menurutku memang semuanya lagi kembali kepada aduh, apa yang kita jadikan sebuah prinsip dan sebuah keyakinan diri kita sendiri gitu loh. Gak bisa ketawa Cuk. Gak ketara Cuk. Jadi ya kalau balik lagi ya, kalau misalnya ke aku tuh lebih kayak gini. Misalnya aku sama semua orang, aku yakin bisa, ya ada bisa terbuka, bisa apa segala macam. Tapi ketika benar kata Asari tadi, ada sesuatu yang akhirnya kita harus nyesuaiin gitu. Misalnya aku lagi sedih hari ini, cuman aku ketemu sama temanku yang lain, aku harus muka inilah, muka itulah. Dan mungkin ini yang aku jarang cerita di sini ya. Ini soal percintaan sih. Dia ASMR, Cuk. ASMR Cuk. Dia ASMR gelek. Glek. Ini vertical vlog paling seru. Mas batuk Cuk. Dia minum, cuma sambil ketawa. Sampai kita. Aduh. Cuk. Udah, oke. Oke, lanjut ya. Ini balik lagi soal kalau aku ya mungkin contohnya waktu percintaan itulah. Ini jarang cerita aku tapi sekalian aja lah. Karena benar kata dua orang ini tadi, ketika kita PDKT sama cewek atau apa segala macam tuh, kita kadang nggak sadar bahwa ini ada hubungannya sama psikolog ya, meskipun rada beda juga sih nanti arahnya kemana. Misalnya nih kayak cowok, kita tuh suka ketika ego kita dikasih makan. Tapi kita nggak sadar bahwa cewek tuh nggak suka egonya yang dikasih makan, dia maunya hati dia yang dikasih makan. Jadi kita berusaha, istilahnya gini, mungkin kalau gampangnya adalah kita menjadikan benchmark kita jadi benchmark orang lain. Misalkan aku suka MU, belum tentu semua orang suka MU. Misalkan aku suka nasi goreng, belum tentu semua orang suka nasi goreng. Jadi yang akhirnya itu kita malah apa ya, istilahnya kadang mungkin bakal bagus kalau misalnya kejadiannya kayak Ruben. Dia demi deketin cewek misalkan, dia menaikin standarnya dia, bukan nurunin. Nah, yang tanpa kita sadari itu kadang kita nurunin standar kita buat orang lain. Itu yang mungkin aku rasakan beberapa belakangan ini mungkin ya. Waktu dulu-dulu. Nurunin standar itu maksudnya gimana? Misalnya standar cakep lu ternyata nggak sedia, ternyata lu pengen cewek lebih cakep dari dia. Tapi karena lu pengen deketin dia, atau bahkan lebih pengen cuma pacaran juga. Atau bisa kebalikannya, kalau mungkin caseku karena dia cakep, misalnya prinsip-prinsip dia kayak misalnya dia anaknya ngerokok lah, dia anaknya mainan sama cowok lah, aku nggak peduli jadinya. Itu kita jelekin standar kita sendiri. Apa mengkompromikan ya? Iya. Kompromi. Tapi balik lagi ke tadi. Tapi bisa komprominya antara menurunkan egomu itu untuk kompromi atau hanya untuk ego-ego lainnya. Karena kalau dari kasusku itu akhirnya kayak yang gue bilang tadi, ada prinsip yang akhirnya kita nggak bisa ubah, nggak ada yang bisa kita tolerir. Misalnya aku nggak ngerokok, aku nggak mau punya cewek yang ngerokok atau ngedekatin orang yang misalnya kayak gini lah, kalau sesama teman aku nggak ngerokok, tapi aku lihat temanku ngerokok, masih bisa kompromi. Tapi ketika aku lihat cewek yang ngerokok, aku nggak bisa kompromi hal itu. Jadi istilahnya Karena beda hubungannya kan. beda hubungannya. Jadi istilahnya kita bakal punya banyak prinsip dan punya banyak standar yang harus kita tetapkan ke setiap orang. Ya. Jadi pada akhirnya nggak ada salahnya gitu loh buat kalau menurutku ya nggak ada salahnya untuk jadi orang lain, tapi ya ada waktunya dan masanya gitu. Kalau aku sih ya benar ya, kondisional ya. Tapi kita nggak bisa samain nih. Misalnya aku di rumah lagi ada masalah, terus datang ke kantor kan harus tetap profesional. Ya. Nah itu menurutku nggak bisa dibilang kita tidak menjadi diri sendiri. Jadi menjadi diri sendiri itu ibaratnya ya emang hal-hal kelahirian, misalnya sifat, karakter, prinsip dan sebagainya. Tapi ketika misal contohnya kita ada masalah, cuman kita harus tetap profesional di kantor, di kuliah, ya itu memang apa ya, tuntutan dan ya memang harusnya seperti itu. Bukan masalah kita Mental headku keganggu ya. Kita di rumah nangis, tapi di kantor profesional nggak kelihatan nangis. Nah itu bukan dikategorikan sebagai tidak menjadi diri sendiri. Cuman ya memang harus seperti itu, profesional. Gitu sih. Nah, berarti ada pandangan lain gitu ya. Antara itu emang kondisi yang lu suka
atau emang pekerjaan lu yang nggak sesuai dengan apa yang lu butuhkan. Karena ada orang yang WFA misalnya, work from anywhere. Dalam artian lingkungan yang dia datengin itu lingkungan yang dapat menyesuaikan dengan dirinya. Kayak misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang HR-nya gampang, anggapannya kayak izinnya gampang atau bahkan bisa melalui kesehatan mental segala macamnya. Nah, berarti gimana? Anggapannya dia tetap profesional nih, tapi dia juga menjaga diri sendiri. Jadi poin yang gue tangkap sih, menjadi diri sendiri itu bukan tentang kita bisa merubah sifat segala macam, tapi lebih natural kita nih dari awal karakternya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Jadi hal yang memang seharusnya diubah itu bukan berarti kita tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Iya, benar deh. Emang ada benar kata Faris, ada momen yang memang ya kita harus mengubah. Kita yang di rumah ada masalah tapi kita harus profesional, kita harus kerja benar dan sebagainya gitu. Istilahnya kayak kita ke rumah nih, nggak mungkin ngobrolnya kayak gini dong. Misalnya ngobrol ke ibu atau ke ayah, Ya, gue pengen rokok dong, kan nggak mungkin. Iya. Maksudnya ada hal kayak situ. Mungkin kalau yang aku tangkap dari Ruben adalah, ya mungkin ini aku istilah denger dari tempat kerja waktu magang apa segala macam. Ya dia sifatnya begitu, dia kelakuannya begitu. Emang tuntutan kerja aja, sesimpel itu. Misalnya kayak HR harus baik lah, misalnya ada divisi tertentu harus jutek lah tuh apa segala macam. Ya emang tuntutan kerja aja mungkin. Gitu sih, Ri. Tapi nggak menutup kemungkinan ada lingkungan kerja yang meneladar kan? Bisa juga kan? Bisa juga sebenarnya. cuma kita bukan yang pengen ditolerir. Kalau ini aku dapat idea lagi sih, mungkin yang pernah aku sampein juga, aku lupa kayaknya di yang video sebelumnya ini juga ada. Itu soal yang pernah aku ceritain ke kalian juga. Kapan kita harus bisa bedain soal teman, kerabat, Iya. teman kerja, keluarga apa segala macam. Nah, ini aja tuh udah bisa apa ya, ngengkotakin sifat kita gitu. Meskipun balik lagi ketika kita di masing-masing ini, kita dikenalnya sama, misalnya aku di sini ya Faris lagi, di sini Faris lagi, di sini Faris lagi, semuanya Faris gitu. Cuman caraku memperlakukan mereka ke satu sama lain beda. Ada yang aku harus lebih hormat lah, ada aku lebih rendah lah. Kayak gitu-gitunya. Kalau aku bisa ininya. Mungkin balik lagi ketika ya mungkin ketika nggak menuntut kemungkinan ya di tempat kerja kita bisa dapat sahabat yang dekat banget apa segala macam. Tapi nggak menuntut kemungkinan juga kita dapat teman yang asal satu tim aja, ini kita nggak suka sama dia, tapi kita gabungin gitu kan, nggak mungkin aja, harus profesional. Gitu sih. Ini kelihatan udah gak ada arahnya ya? Ini bagusnya gitu. Cok, kenapa diomongin? Ntar, lihat berapa menit. Bahas itu 17, melanjut. Kalau ini ya, mungkin karena kita masih kuliah ya, coba Anjay. kita Gue mau temen bentar dong. Apa? Kita kalau ngobrol kayak gitu di setting ya. Nah, kemarin kan kita ngobrol setting. Lebih seru yang di Batu tahu sebenarnya. Lebih serius nggak sih ngobrolnya? Oh alah. Iya nggak sih? Ya beda. Karena kita tahu kita direkam, jadi kita... Iya sih. Ya ini contoh yang tadi ya. Kita menjadi orang lain. Sebenarnya ini bukan kami. Gitu. Nggak apa-apa. Itu nggak ada ketawa-tawanya, coba. Nggak ada ketawa-tawanya, Cok. Di sini kan banyak properti jadi banyak gimmicknya. iya banyak. Kalau misalnya refresh selama di organisasi ya khususnya, sering sih kita menjadi orang lain, kayak misalnya kita Iya, benar. kita pura-pura nanti tenang ada saya gitu, ntar gampang kita merasa kita bisa organize people, kita bisa mengatur orang, tapi sebenarnya ya itu cuma tuntutan. Emang kita sadar posisi kita sebagai apa dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Betul. Padahal ya balik lagi gitu. Kalau di rumah kita orangnya seperti apa, misalnya males-malesan, kalau bisa di kuliah sama orang tua seperti apa gitu sih. Jadi Betul. sebenarnya selama kita di organisasi banyak juga sih kita ya ibaratnya dalam tanda kutip jadi palsu gitu. Betul. Nih, tapi kalau misalnya ini kan kita mengotak-kotakan ya keluarga, teman dekat, teman kerja segala macam. Kalau kalian berdua ada nggak satu spektrum apa ya kelompok yang harus mengetahui atau enggak harus mengetahui lah, harus memahami diri kalian, mau tuh Faris teman kerja, mau tuh Faris teman I see. dekat
Tapi I see. misalnya contohnya ya, keluarga tuh harus tahu semua, harus memahami dia di gimana, dia di gimana. Oke, Ada oke. nggak satu spektrum yang harus memahami lu deket banget? Kalau aku ya jujur, nggak ada. Nggak harus. Nah, Justru aku nggak ada, malah diriku sendiri yang harus tahu aku lagi kayak gimana. Karena gini, bahkan ketika aku, nih ya, misalnya aku sama sahabat-sahabatku yang di Bogor atau mungkin sama kalian, istilahnya, kalian nggak tahu aku 24/7-nya kayak gimana. Maksudnya sesimpel, kayak gini deh, kita jarang ketemu. Aku sama teman-temanku yang di Bogor jarang ketemu, sama sahabatku jarang di Bogor jarang ketemu. Tapi ketika kita ketemu, kita kayak baru ketemu kemarin gitu loh istilahnya. Jadi istilahnya kita punya ikatan yang emosional itu, kita punya ikatan yang sedip itu, tanpa kita harus mengatur spektrum itu, kita tetap jadi itu, tidak harus berubah. Ngerti nggak sih? Istilahnya tetap bisa ngobrolin ABCD aneh-aneh lah atau apa segala macam, tetap sama vibes-nya. Mungkin walaupun nggak ketemu, beda bahkan ketika ada, misalnya ada teman yang tiap hari ketemu, tapi dia nggak tahu banget kita gitu loh. Jadi apa ya istilahnya? Kalau aku malah nangkepnya nggak ada sama sekali. Keluarga pun bahkan mungkin kamu bakal cerita, bakal apa segala macam. Tapi pasti ada aja cerita, karena ini nggak cocok deh ceritanya buat orang tua, dibuang ceritanya. Atau misalkan orang tuamu tahu semua, tapi kamu di kamar tatapnya nangis gitu kan, sama aja. Gitu sih, Ben. Nih, ntar. Tapi lu Apa? butuh nggak kira-kira? Jangan lu deh, kira-kira sebenarnya orang tuh butuh nggak? Orang butuh tahu ketika aku di... Orang itu, lu butuh, seseorang itu butuh nggak orang lain yang benar-benar memahami kita? Butuh dan bisa nggak kira-kira? Bisa mungkin, butuh nggak. Awalnya aku mikir nggak butuh. Tapi kok ketika sekarang, ternyata ya butuh juga gitu. Dan akhirnya, dan ini yang aku suka sekarang, karena istilah itu benchmark yang aku selalu punya untuk seorang pasangan adalah, yaudah ketika aku lagi sendiri, ya sendiri aja gitu, nggak ada kewajiban aku tiap hari harus ngabarin lah atau apa segala macam. Tapi ketika kita bertemu, kita tetap dua pasangan gitu. Kita tetap dua orang yang saling mencintai gitu istilahnya. Chemistry lah ya. Chemistry-nya tuh tetap ada meskipun istilahnya kita lagi main bola tuh jarang ketemu. Tapi kalau passing, oh si Pars di situ apa segala macam. Udah kenal ininya lah segala macam. Gitu sih kalau aku. Kalau lu Ben, ada nggak? kalau aku sebenarnya kalau aku nggak mewajibkan ada orang yang harus tahu, misalnya aku di kerjaan seperti apa, kuliah, organisasi itu di keluarga seperti apa, anaknya seperti apa, aku nggak apa ya, nggak mementingkan hal itu sih, karena ya berjalan natural aja sebenarnya. Dan aku juga nggak punya gitu. Dan ketika aku punya pacar sekarang ya, jadi kayak Katanya punya. kalau pacar itu ya misalnya udah lama segala macam, itu kata yang bisa aku pakai buat orang yang memahami kita di kerjaan, di rumah, di kuliah. Karena apa? Ya karena balik lagi, misalnya kita udah jadi pasangan yang serius, itu kan kita harus mau ngomong harus terbuka ya, harus tahu satu sama lain dan sebagainya. Jadi kalau yang lebih memahami di setiap di setiap spektrum tadi lebih ke pasangan sih. Betul. Berarti tetap butuh. Nggak semua orang butuh. Cuma nggak semua orang. Tergantung, ya berarti tergantung ke depannya misalnya mau nikah ya pasti harusnya butuh. Soalnya mungkin ini gue belum pernah tahu yang dulu, yang kemarin gue ngilang segala macam. Nah ini salah satu indikator apa ya? Salah satu evaluasinya adalah gue memasang ada pemantik yang membuat Pemantik, Cok. Sorry, langsung inget, Cok. Pemantik, Cok. Ada apa ya? Ada Sorry. momen lah, ada momen yang membuat lu tuh harusnya memahami gua segala macam bla bla segala macamnya. Nah, terus setelah gua pikir-pikir lagi, ya nggak bisa dong. Dalam artian lu nggak harus nggak harus mengotakkan otak dia. Anggapannya gua bisa nih, gua orangnya misalnya empati. Dalam artian gua melihat dia latar seperti apa, terus orang tua seperti apa, lingkungan seperti apa, tapi lu nggak bisa memaksakan dia untuk memahami kita. Nah, itu akhirnya mengerti. Lu nggak bisa mengikat dia lah. Iya, Ya, nah, betul. itu yang mungkin apa ya, sedang gua usahakan untuk Membuang itu ya? mengubah lah, dalam artian Oke. mengubah itu nggak harus yang berubah banget, tapi mereduksi lah, mengurangi gitunya, tapi susah juga dalam artian
karena mungkin apa ya? Karena mungkin gua itu orang yang merasa empati ke orang. Jadi gua ngerasa harus diempatikan lagi. Oh. Timbal balik. Ngerasa masih pamrih ya jadinya. Iya, Oke, jadi oke. masih paham nah itu yang mungkin Oke. susah. Makanya gue nanya, sebenarnya lu ada nggak orang yang harus apa spektrum yang harus lu gituin atau terus butuh apa enggak, terus bisa nggak sih orang tuh bener-bener memahami? Dan yang gue rasakan sekarang ya Lagi gini loh, aku tuh lagi sedih gitu, Pak. Rasa ada yang kayak gitu apa iya, gimana? dalam Yang ada artian ini. yang bener kata Ruben tadi, yang bener-bener bisa memahami itu sebenarnya entah itu nanti waktu serius atau enggak ya akhirnya pasangan juga kan, karena Betul. mau nggak mau entah itu nanti kita serumah atau gimana, karena kan kita lah bakal lebih terbuka lah daripada ke keluarga, karena mungkin Masih ada gapnya mungkin. kalau- ya karena kan dia pasti kayak ada kan yang apa pasangan tuh yang sampai di surga segala macamnya. Amin ya Kan, Allah. ya konsekuensinya kan Harus satu agama tapi. Untung seagama. Ya, oke. Jadi, aduh, bilang cok Sama tadi. yang ini, iya udah selesai. Udah saya. Konteksnya tuh sama kayak ini, Riz, yang kita Iya. pernah cerita. Sometimes ketika kita traktir pacar kita berharap buat Oh iya, iya cok. traktir balik. Iya, baru ingat lagi aku baru bahas kita kemarin. Apapun itu, misalnya kita sebenarnya kita nggak pernah cerita ke pacar Pacar kita. Cuman kita Kita pengen gitu. kita ngerasa seharusnya kayak gini nih gitu. Seharusnya ketika kita mentraktir atau kita bayarin, kita berharap buat next ngedate segala macam kita dibayarin. Gitu. Itu kan sebenarnya konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Dia udah memberikan empatinya, dia berharap untuk diberikan Dia empati kembali. lagi. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya natural ya. Karena Setuju. kan orang itu naturalnya ya dia memberi reaksi deh. ya sebab akibat aksi reaksi. Ketika dia memberi dia pasti menuntut gitu. Cuma sebenarnya lebih ke kita aja sih. Aku pernah cerita juga ke Asarian. Ketika kita mampu misalnya memberikan ke seseorang dan kita tidak mengharapkan orang itu memberi lagi ke kita. Menurutku justru kita menjadi orang yang lebih hebat, lebih kuat. Betul. Kita bisa memberi tanpa Kita minta. kita diberikan oleh orang lain gitu. Kita bisa sebagian dari milik kita kasih. Ketika orang mau ngasih nggak perlu gitu. Ya, ngerti. Kalau aku malah tadi kepikiran yang cerita Asari, aku langsung inget yang kamu waktu itu nanya, Riz, Ruben kenapa sih lagi apa? Aku tuh, Yang mana sih? kamu nggak ada pokoknya waktu itu. Yang kita mau kemana SDT. Ya, Tiba-tiba hilang. terus kamu nggak ada kan, Nggak hilang balas kan, lah, nggak balas. nggak balas lah. Oh. Yang di grup nggak muncul kan, terus SD tes. ya udah dalam hatiku, Yang sepi itu kan. bagus, yang nggak, cucu, Makanya bagusan aja waktu saya, Iya. tahun saya. makanya SDT online aja. Online aja udah, lebih bagus online. Oke, kalau aku malah mikirnya ketika Asari nanya, Riz, Ruben kemana sih gini-gini? Aku jadi mikir kayak, dalam hatiku ya, meskipun aku nggak ngomong langsung ke Asari, aku ngomongnya lebih kayak, ya udah deh kasih waktu aja apa segala macam, dia lagi pusing apa. Kayak gitu, Ri. Jadi setiap orang balik lagi ke prinsip yang dia punya masing-masing. Mungkin ketika aku punya masalah, Ruben punya masalah, kamu punya masalah, beda nanggepinnya. Aku lebih suka, yaudah aku sendiri, sosmedku kumatiin, atau aku mungkin bisa kebalikannya, aku nyari temen, cerita lah. Ya beda-beda, mungkin Ruben tipikal orang yang dia lebih milih buat sendiri lah. Cara-caranya beda-beda. Dan pada akhirnya, kita nggak bisa minta orang untuk, ya tadi, nggak bisa minta orang buat benchmarknya disamain sama kita. Gitu. Jadi bahkan ketika, apa ya istilahnya, bahkan ya kalau di dalam pernikahan pun, pasangan ketika lagi satu sama lain tuh jenuh, ya punya waktu masing-masing itu nggak apa-apa loh. Iya betul. Dan harus. Justru. Dan yang salah tangkapnya orang-orang adalah malah nyari di orang lain, malah terjadi perselingkuhan apa segala macam. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa ya udah diomongin aja ntar, atau misalkan ya udah si suaminya nongkrong sama teman-temannya atau si istrinya nyalon lah atau jadi anggota DPM. Baru mau ke situ. Langsung masuk, Cok. Tiba-tiba kampanye kan. Tiba-tiba kampanye kan, istrinya nggak ada yang tahu. Gitu sih, Ri, kalau aku ya. Enggak, kalau gua ada konteksnya tadi, konteks cewek gua. Sama konteksnya itu masalah gua udah ngerasa
kita semua nih ke lu. Oh, Tapi gue ngerasa kok dia terlalu misterius ya untuk dicari tahu. Dan I see. ini konteksnya pun bukan cuma cewek gue, tapi akhirnya cewek gue pun yang sekarang ya karena udah lama juga, gue bisa mempelajari gitu loh. Oh ternyata gini segala macam yang pernah gue bilang masalah kakaknya lah, belum nikah segala macamnya lah. Terus ternyata gue lihat ke sebelumnya pun, yang ke cewek sebelum yang gue ini, sebelum cewek anjay, kelas lu. iya, Membongkar, gue Cok. udah ngomong, gue ngerasa kayak kok dia nggak terbuka ya, dalam artian Asih. dia kok diem, kok dia segala jaim segala macamnya. Ngerti. Dan mungkin karena gue nggak ngeliat tanda-tanda ada keterbukaan ya, akhirnya gue pindah segala macam. Dan akhirnya sekarang pun ada dia itu yang disampaikan bukan latar belakangnya, tapi output apa ya, hasilnya itu apa. Ngerti. Nah, gue yang mencari kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Tapi butuh waktu yang lama. Misalnya yang penting kamu tahu masalahnya kelar apa enggak kan, yang penting ya udah masalahnya kelar, hasilnya begini. Karena balik lagi ya, kalau aku malah ngambilnya keingetan dari agama kita gitu, maksudnya kalau di Islam itu kan ketika kita memberi tapi kita mengharapkan imbalan, justru itu adalah tingkat keimanan yang paling rendah kan. Justru ya berarti kita meskipun itu dipandang sama Allah masih baik. Jadi ini pandangan gue ya. Jadi ya lebih ke arah situ sih. Ri. Misalnya kayak kita bantu Palestina. Palestina kok nggak bantu kan nggak mungkin gitu loh. Ngerti nggak sih? Rumi. Kemenangan ini untuk Palestina. Itu. Nggak Raffi Ahmad bingung itu. Nah, alhamdulillah kemenangan ini untuk Palestina dan keluarga yang udah datang dan seluruh. Itu sumpah. Raffi Ahmad tuh cuman gitu dong. Ya lebih ke situ sih. Kayak misalkan ketika ya udah, misalnya aku sedekah nih, misalnya aku naruh 50.000. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki lagi gitu dalam hati. Ya mungkin sama Allah bakal dikasih rezeki, cuman pahalanya mungkin gak bakal sebesar kalau misalnya aku ngasih 50.000 aku nggak ngarep apa-apa. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, gue tuh mikirnya gue sudah cukup gitu dalam artian harta ya. Dalam artian untuk memberi harta itu gue nggak terlalu berharap masalah balik segala macam. Ternyata setelah gue dapetin juga, oh iya berarti itu nggak cuma masalah harta untuk timbal balik itu ya. Apa itu perbuatan baik atau tuh misalnya lu beli gorengan tapi lu berharap ada, ngasih gorengan tapi berharap diprintin sama orang misalnya. Lucu. Kalau lu kebalikan, dia ngasih beneran coba. Ini aku ngasih contoh, tapi nanti bakal Ruben ya. Jadi apa? Oh yes. Maaf ya bang. Jadi lebih ke kalau yang kepikir ya. Balik lagi ke prinsip lagi sih. Semuanya tergantung soal prinsip, semuanya soal mindset. Lu punya duit nih? Lu punya kuasa? Buat gua enggak, Nyet. Gitu loh. Jadi sebenarnya lebih kepada ya ketika kita punya apa ya, setiap orang tuh emosionalnya bakal beda-beda. Jadi ketika kita punya prinsip yang A, ketika kita bertemu dengan orang yang B. Nih kayak yang pernah aku ceritain ke kalian juga. Misalnya kita mau punya pasangan. Balik lagi, misalnya aku punya sifat A, dia punya sifat B. Tapi kamu ke cewekmu ini nih, dia punya sifat B dan sifat C misalkan. Tapi kamu bisa terima. Tapi kamu yang punya sikap A ini, si cewek ini nggak bisa terima. Itu pasti bakal ada gesekan yang akhirnya membuat kalian tidak bisa jadi bersatu. Misalnya ya buat contoh kasusnya lah kayak gitu. Gitu Ben. Berarti itu juga bisa lanjutin. Berarti juga menjadi apa ya? Indikator apa namanya? Indikator berdamai. LBM, iya. Indikator berdamai, benar-benar. Dalam artian, lu sudah bisa ngefit nggak sih dengan kekurangannya dia? Betul. Misalnya dia ternyata nggak seterbuka lu bisa cari-cari di mananya, lu bisa mancing di mana, atau lu bisa mikir di mana. Karena ya tadi yang masalah gebetan gue sebelum ini tuh, gue belum melihat nih, meskipun baru deket berapa bulan dah, gue belum lihat indikator adanya keterbukaan segala macamnya. Dan akhirnya ya move yang lain ya gitu. Siapa? Wah itu tuh. Yang batu. Yang bau. Cok. Mbak yang nyediain kopi hitam, Cok. Tapi ya siapa tadi? Oh, ada aku ya. Jadi kalau aku ya, ini balik lagi konteksnya soal pasangan. Yang salah dari orang-orang kita, orang Indonesia terutama yang aku lihat ya, kadang tuh mereka mikirnya bahwa, oh aku lagi sedih nih, aku pengen bahagia, aku harus punya pasangan. Gak gitu caranya.
ketika kamu ingin punya pasangan, itu istilahnya kamu harus selesai sama dirimu sendiri dulu. Yang satunya, cewekmu juga harus punya selesai sama dirinya dulu, baru bisa. Jadi istilahnya kebahagiaan itu, ini dari film apa ya? Lupa, dari NKCTHI, kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi ketika kita merasa, misalnya kayak tadi Asari bilang, aku lagi sedih, gue lagi sedih, tapi nggak ada yang empati apa gue. Ya udah, itu tanggung jawabmu. Secara kasarnya ya, meskipun ketika kamu cerita ke orang, it's okay. Karena setiap orang copingnya mungkin beda-beda. Itu kalau misalkan kayak aku tadi mungkin sendiri apa segala macam. Kayak gitu sih. Gitu. Silakan siapa? Di blocking kan? Dia di bola. Makin di blocking bangsat. Iya. Bener sih. Yang diajarin juga di agama Kristen itu kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Mau keadaannya seperti apa? Contoh simpel gini, mau skripsi kita nggak di ACC pun kita bisa tetap bersyukur. Contohnya apa? Oh, meskipun skripsinya nggak di ACC, tapi tetap bisa ketemu sama dosennya gitu. Itu kan kebahagiaan. Iya sih. Cuma keadaannya apa? Harusnya kita sedih pada saat itu karena nggak di ACC kan. Cuman kita bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia gitu. Jadi berarti ada kita harus bisa menemukan hal kecil dari luasnya hal buruk yang terjadi. Gitu sih. Gua mau NKCTHI ya, NKCTHI itu sebenarnya ada di momen yang sama. Kalau nggak salah di momen yang sama, dan dia ada backsoundnya itu judul lagu Ardi itu judulnya Happy. Oh iya. Ya, itu ada kalau nggak salah ya, I didn't make you happy, I cannot make you happy. Aku nggak membuatmu bahagia, tapi aku juga nggak bisa membuatmu bahagia. Karena kebahagiaan tadi sumbernya dari sendiri. Dari sendiri. Betul. Itu ngomong apa ya? Masalah dulu deh, gue lupa ngomong apa. Oke, saya juga blank. Oke. Kalau masalah apa sih namanya tadi, konteks awalnya kan sebenarnya kita di orang lain itu tuh mau bersifat berbadut bertopeng seperti apa gitu kan. Ya, badut. Apakah harus berbadut Lain. Joker, Cuk. Ya, apakah harus sebadut itu? Dan nyambung juga masalah ke hak dan kewajiban seseorang sih. Misalnya gini, lu pengen kebahagiaan lu punya hak untuk bahagia gitu. Dalam artian kebahagiaan lu untuk diri sendiri. Tapi lu nggak bisa memaksakan kebahagiaanmu ini dan dengan cara merenggut kebahagiaan orang lain. Anggapannya lu pengen jadi diri sendiri, tapi lu memaksa orang lain untuk tidak jadi diri sendiri. Kayaknya ke gua semua nih kayaknya nih. Cok. Enggak, maksudnya ketika ya tadi deh, lu berhak untuk berbahagia, tapi cara lu untuk berbahagia itu bukan dengan cara merenggut kebahagiaan orang lain. Nah, itu juga ada di teori psikologi namanya itu ya, bukan namanya siapa ya, istilahnya ya hak ya, kalau bukan di psikologi sebenarnya sih. Jadi di mana? Gua mau ngomong tapi Maaf. nilai dasar perjuangan 3. Wah. Apa tuh isinya? Nah, isinya itu 6 salah. Kemerdekaan individu dan masyarakat. Aku sama Ruben langsung apa nih? Nggak paham. Nah, jadi kemerdekaan individu itu juga tergantung sama kemerdekaan masyarakatnya. Kemerdekaan masyarakat dalam artian entah itu berdua, entah itu bertiga, segala macam itu juga terbatas oleh kemerdekaan masyarakatnya itu sendiri. Oke. Tanggapanmu Ben soal Ini buat yang mau ini kita disponsori sebenarnya. kita tag link di bawah. Ini Cok. Biar editor susah nih ngedit. Anjing ya, aku yang capek, Cok. Banyak banget, Cok. Gua muntah lah. Anjing lucu. Oke. Ini konteksnya masih sama kan, kita mencoba menjadi orang lain. Aku akhir-akhir ini ngerasa setelah putus dan menemukan yang baru gitu. Oh, putus, Ben? Wah. Sekarang sama yang kucing-kucing. Oh. Yang satu Hot Wheels, yang satu kucing, Cok. Jadi
aku ngerasa aku semakin pede gitu karena bisa dibilang aku udah tahu diri gue tuh kayak gimana gitu. Jadi ketika deketin cewek atau PDKT, aku lebih menjadi diri sendiri, nggak mengulangi apa yang dulu pernah aku lakukan menjadi orang lain, nyoba buat bahagiain dia dan segala macam, tapi ya jadi diri sendiri, dimana kita lebih nunjukin ini loh, gue tuh seperti ini gitu loh. Literal diri sendiri Iya. berarti, nggak ada yang diubah sama sekali. Itu karena ini sih, apa namanya, karena pengalaman sih. Betul. Dan Semuanya mungkin pengalaman. apa ya, antara bukan orang yang tepat sama misalnya ternyata orangnya tepat tapi waktunya kurang. Ya itu bisa. Soalnya kalau gua itu terjadi di setahun sebelum 2 tahun lah. Oke. Sebelum 2 tahun tuh kayak gua ngerasa kayak beban segala macam, terus harus jemput segala macam. Tapi lama kelamaan ternyata ada yang fit. Ketika gua ngomong gak mau, ya dia oke aja. Ya udah. Dan misalnya ada momen gua untuk nggak main sama dia misalnya. Gua kesini lah atau mau kemana segala macam. Lagi berantem kan? Lucu, ya. Benar. Beneran. Tolong dicatat. Ya maksudnya itu ada waktunya, dalam artian lu belajar untuk memahami diri sendiri dan mempelajari dia, kapan dia butuh waktu sendiri, kapan dia butuh waktu main segala macam. Di samping juga dia juga ternyata mempelajari Ya. gua, ataupun dia juga sedang berdamai dengan diri sendiri gitu. Dan ketika itu sama-sama effort untuk hal tersebut, untuk memahami, ya itu berarti sudah waktu yang tepat atau bahkan juga dengan orang yang tepat. Betul. Tapi mungkin ada beberapa yang ya misalnya ternyata orangnya tepat mungkin, tapi karena butuh waktu lama jadi pindah ke orang lain, atau bahkan ternyata orangnya nggak tepat, sudah waktu lama tapi nggak fit segala macam. Itu wajar sebenarnya. Ada orang misalnya 6 tahun nih, udah pacaran 6 tahun atau 8 tahun tapi ternyata malah putus. Bukan berarti itu yang harus disayangkan, tapi emang ternyata nggak cocok aja, dalam artian dia nggak merubah apa ya, nggak jadi diri sendiri. Ada ininya sih, barunya ada satu titik poin di mana Iya. keputusan Titik poin. sebuah Ada bel. titik poin, iya. Ya titik poin dong, bener dong. Checkpoint. Iya. Checkpoint ya titik poin dong. Ada checkpoint Iya. di mana keputusan itu diambil gitu. Misalnya ada sesuatu yang terjadi atau dia tiba-tiba ada masalah dan sebagainya. Jadi ada ya mungkin checkpointnya itu ya setelah 6 tahun terjadinya atau 2 tahun udah muncul checkpointnya gitu sih. Dan indikator orang beda-beda pasti. Betul banget. Entah itu waktunya beda atau metodenya beda segala macamnya. Kalau kalian sorry, ngomong dulu deh. Kalau aku ya, aku nanya ke kalian nih, jawab cukup percaya atau enggak aja. Percaya nggak ada apa orang yang tepat tapi waktunya salah? Percaya? Kalau Kenapa? misalnya pacaran, lagi asik-asik pacaran, tapi nggak ada duit, itu waktunya nggak tepat. Misalnya ketemunya ternyata pas kuliah, menurutku itu nggak tepat karena yang pernah aku baca terkadang kata I love you itu lebih indah ketika perut terisi. Iya. Jadi momennya nggak tepat ya karena ya lu belum sebisa itu buat ngidupin orang lain, anak orang gitu. Kalau Mas Nacho bilang kan kamu masih miskin, orang tua masih susah, ya jangan coba-coba hidupin anak orang gitu. Hidupin diri sendiri dulu. Itu sih menurutku momen yang nggak tepat atau waktu yang nggak tepat itu gitu sih. Mas Ari? Gue percaya tapi mungkin lebih ke ini ya, ke pertemanan mungkin ya. Oh, oke. Jadi dalam artian mungkin lu udah ngerasa cocok sama seseorang nih, misalnya gue deket sama ya anggapannya gue deket sama kalian segala macam, tapi ternyata di momen tersebut contoh kita masih setelah DPM misalnya, ternyata setelah kuliah lah, ternyata kita tetap pisah masing-masing. Itu kan nggak saatnya tepat untuk kita baru klub misalnya, baru klub gitu, tapi saatnya untuk pisah. Itu kan sebenarnya waktu nggak tepat. Dalam artian, aduh sayang banget sebenarnya. Atau bahkan, oh ternyata nggak jodoh aja.
Itu kalau misalnya konteksnya pertemanan. Karena kalau aku justru di sisi nggak percaya. Karena menurutku nggak mungkin ada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Ngerti nggak sih? Maksudnya ya, Berarti ngerti kan? Ya kalau aku ya lebih kepada ketika kita bertemu, misalnya aku ketemu Ruben di masa lalu, ketemu Asari di masa lalu. Itu bukan orang yang tepat dulu. Orang yang tepat sekarang. Kayak misalnya aku sekarang berusaha nyari-nyari. Oh iya betul. Tiba-tiba ketemu sekarang, dapat pasangan apa segala macam. Ya itu ketika aku emang waktunya tepat, orangnya tepat, udah. Jadi ketika orang itu tepat, ini bisa orangnya sama atau gimana ya. Tapi kalau aku konteksnya adalah ya orangnya beda aja, mungkin aja gitu. Bahkan dalam artian kurun waktunya lebih sedikit aja bisa jadi gitu loh. Nanti nggak sih lebih bisa kalau apa segala macam dibandingkan ya balik lagi karena dia memang orang yang pas aja buat kita gitu sih. Berarti mungkin indikator tepatnya orang tuh beda-beda. Nah Mungkin Ruben misalnya nganggap tepat karena mungkin sejarah tentang orang tuanya sama, dalam artian backgroundnya ataupun ada kecocokan dalam hal agama misalnya. aku mau ngejek tapi bahaya cok. Iya misalnya sama, tapi ternyata Masa dia bilang background keluarga sama cok. ya kan Sorry. ketemu di jamuan ibadah itu loh Ben maksudnya. Ya. Mungkin dia ngerasa sama, tapi indikator tepatnya beda sama kita orang hari. Betul. Nah kalau gue mungkin mau lempar ini Riz. Tadi masalah apa sih namanya? Lempar kan? Apa namanya? Kan lu bilang ada orang yang apa sih namanya? Dia harus bahagia dulu, baru bisa nyari pasangan. Ya. Ini nggak tahu ya kalian gimana ya? Bisa percaya atau enggak? Ada loh orang yang bisa bahagia itu karena berdua atau karena ketemu orang yang tepat. Percaya atau enggak? Aku half sih, setengah maksudnya. Mungkin tapi dalam kasusku enggak. Ada yang kulihat ya, karena ya balik lagi karena yang mindsetku dulu adalah ketika aku nyari pasangan, aku bakal bahagia ketika dia taunya malah makin miserable apa segala macam ya sama aja bohong. Tapi ketika sekarang, oh ternyata memang dari diriku sendiri gitu, misalnya dia kelas atau apa, aku nggak pusing, aku ngurus gym apa, ngurus skripsi nggak pusing gitu. Jadi sama-sama ya udah ada kehidupannya masing-masing gitu sih. Kebahagiaan yang aku belajar sih, pertama kita harus bahagia sama diri sendiri dulu, baru kita bisa bahagia sama orang. Karena ketika kita bisa bahagia dengan diri sendiri, dengan apa adanya kita, background keluarga segala macam, ya apapun yang nggak kita dapetin itu nggak akan mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Jadi kita nggak dapet, oh ya udah, gue udah bahagia duluan. Tapi ada suatu momen yang bisa membuat orang tuh konteksnya dia perlu orang lain gitu buat membantu dia membahagiakan diri sendiri. Ibaratnya ada satu part yang tidak lengkap pada dirinya gitu. Misalnya dia perlu diperhatikan. Once in lifetime dia menemukan orang yang peduli, orang yang gimmick wajib itu. Gue udah habis sih. Ya, tetep aja Ben, suaranya masih bisa. Goblok. Soalnya ya, ini kalau gua telisik ke masa lalu segala macam ya. Dari gua SD, gua udah pernah ngomong belum ya? Gua tuh tipe orang yang selalu ngintil. Ngomong di orang gua. Ngintil cok, barusan bukan ngintil. Ngikutin orang. Iya, ngikutin orang ngerti. Ngekor. Lu bisa misalnya pas SD, gua tipe orang yang ngerombol, dalam artian ya punya ya anak-anak SD lah ya, kayak kemana barengan, beli gorengan barengan segala macem. Terus waktu SMP sampai gua yang jemput cowok padahal ya, gua yang jemput dia ke kelasnya, ayo ke kantin bareng segala macam, padahal cuma berdua. Dia tuh ganti-ganti orangnya. Ketika gue udah ngerasa dia udah mulai kerja segala macam, gue cari orang lain, orang baru segala macam. Terus SMA segala macamnya udah mulai segala macam. Terus yang gue mulai sadar adalah ketika gue di titik panik dan ada problem lah pokoknya. Gue tuh selalu kayak, anjing hubungin siapa segala macam, kayak
Gue butuh orang sudut pandang orang lain segala macam. Entah, Oke. aku jatuh segala macam kayak atau jangan jatuh deh misalnya. Ada kepleset Jatuh, Cok. ya. Tiang-tiang. Tiang. Ada masalah lah. Iya, ada masalah. Masalah, ngerti. Bahkan seremnya misalnya tadi kelingking kakiku ke Kena meja. meja. Tok. Kepentok. Cerita Sakit cerita, iya. Cerita kayak gitu, gue mau cerita, tapi cerita ke siapa? Karena zaman SMP pun selain di sekolah, gue udah kayak temen, misalnya kita pulang jamaah kita sholat maghrib gitu di masjid. Gue sampai berain buat jemput anak-anak ke circle gue itu, kan ada tetangga gue itu yang deket rumah gitu, tapi kita mampir ke masjid. Tapi kayak setelah itu jemput, dan setelah maghrib, setelah salam ataupun setelah sholat, kita pulangnya pun kadang bareng. Bahkan di depan musola itu kayak kita masih cerita-cerita. Dan momennya adalah gue sudah ngebayangin apa yang akan gue omongkan ke orang itu pas sebelum ketemu. Oh misalnya iya. Pas di sekolah nih, pas di SD, Iya, pas iya. di sekolahnya ya. Wah, ntar gue cerita ke orang yang tadi di musola itu. Dan tadinya juga pas kuliah, oh anjir gue mau cerita ke siapa ya, gue nggak ada yang deketin segala macam ya. Dan dulu pas zaman PDKT pun akhirnya ada cuma butuh coping aja sebenarnya dulu itu, cuma butuh coping segala macam. Dan ternyata emang sekarang kalau gue hadarin udah apa ya, kasihan juga sih sebenarnya orang-orang gitu tuh dalam artian, dan mungkin sudah mulai berdamai dalam artian menyampaikannya itu. Gue juga menerima apa yang disampaikan. Itu salah satu cara berdamainya sih. Jadi kalau misalnya masalah pasangan, gue justru malah merasa bisa lebih bahagia ketika sama orang lain, apalagi ketika orangnya cocok. Oke. Ngerti. Karena lu membutuhkan itu kan, Iya, saran coping dia, tadi itu masukan ya. dia. Karena mungkin kalau misalnya gua ke orang tua terlalu jauh, konteksnya nggak paham, atau ke kakak gua terlalu jauh segala macamnya. Jadi cari orang yang mungkin serelate aja dulu kuliahnya. Dan semakin misalnya gue dari tahun 2001 misalnya, semakin lama kita kenal kan semakin gak ada gap gitu loh. Mau itu udah gak kuliah, pasti kan ada kayak lagi chemistry segala macamnya, lu tahu konteksnya apa segala macam. Nah itu semakin bisa mendukung, menjustifikasi apa ya, hubungan tersebut dan kebahagiaan tersebut gitu loh. Iya sih. Iya, situ. Dan mungkin kalian mungkin gak percaya karena kita udah pernah ngomong ini, lu sama lu itu, lu berdua lah pada anggapannya, sudah di masa lu bisa apa-apa sendiri. Nah, sedangkan gua itu beda. Antara belum atau emang enggak. Karena nggak bisa pun mungkin menurutku. Karena dulu aku gitu, maksudnya apa ya? Kalau aku nganggapnya malah energi sosial harus dikasih makan. Kayak aku dulu apa kalau ada orang nongkrong harus ikut segala macem. Dan akhirnya kalau sekarang aku kalau nggak mau nongkrong ya udah nggak, bilang aja nggak mau apa segala macem. Karena tapi pada akhirnya jadi ini, kadang tuh kita nggak bisa bedain kapan kita harus don't give a fuck sama jadi jerk. Kita jadi anjing sama kita nggak peduli itu, jadi kadang nyatu gitu loh orang yang nggak bisa mikirin kondisi orang lain kayak gimana. Karena kalau yang mungkin kasusnya Sari, aku juga dulu ngalamin kayak harus apa-apa ya harus sama orang lah. Tapi ya balik lagi, karena pengalaman masa lalu itu akhirnya bisa kayak sekarang. Nah, ya. Terus titiknya apa berarti? Tiba-tiba bisa ini apa sendiri. Cek poinnya. Poinnya lah. Poin ya. Garis finish sih. Apa? Kan cek poin, Cok. Enggak jadi ngejokes, Cok. Ngejokes. Apa? Turning point-nya apa ya? Lebih ke zaman apa ya dulu tuh? SMA atau SMP? Lebih ini Asari belum tahu sih, Ruben udah tahu. Aku tuh dulu kena rundung. Aku tuh dulu dibully. Tapi dari SD pun bahkan udah terbiasa disingkirkan dari circle. Maksudnya kayak ada geng-gengan. Kalau nggak salah lu karena putih tinggi ya? Iya, udah pernah ya berarti. Jadi kayak itu, kayak ya udah terbiasa sendiri apa segala macam. Tapi jadi yang ku tanamkan dalam diriku adalah ya udah aku punya value ke orang-orang, ya orang-orang jadinya butuh aku gitu, dalam artian bukan berarti pengen dicari gitu ya, tapi ya istilahnya aku nggak layak untuk diinjek gitu. Akhirnya bisa berdiri untuk diri sendiri seperti itu. Nah, kalau yang ku tangkap lagi, kalau dari kasusku ya, aku tuh kalau sekarang pun bahkan ada titiknya kayak bisa dua-duanya gitu. Jadi kadang butuh orang,
sama pengen sendiri. Kadang kalau lagi pengen sendiri, ya udah pengen sendiri. Kalau lagi pengen sama orang, dia itu nggak ada yang bisa ngatur, bener-bener kayak Iya. tiba-tiba random aja gitu. Iya benar. Iya. Pasti Ruben ada ini juga kalau Gue sempet. sempet ya. Tiba-tiba main PS sendiri. Iya. Siang-siang. Iya. Kalau aku sih Putus, tahu gue. Enggak kalau Turning point banget tuh. kalau gue liatnya Ruben itu dia sebenarnya waktu jadian ada momen kebutuhan juga untuk sendiri tapi belum bisa terrealisasikan. ya Nah, ya mungkin kayak entah itu waktu, entah itu main game segala macam, tapi belum terrealisasikan. lebih ke ini sih Ya, udah aja sendiri deh. kayak apa ya? Mungkin ya konteksnya dalam tanda kutip capek memberi Tadi cuma ya. buat diri gue sendiri tuh kosong gitu. Misalnya dia capek untuk ya tadi jadi orang lain dulu gitu loh. Energi dia nggak teralirkan untuk dianya sendiri. Ya. Mungkin kalau aku ngertiin bisa kayak gitu. Sebenarnya yang aku percaya itu juga pengaruh latar belakang sih kayak Asari. Asari cenderung untuk meminta pendapat dari orang lain karena mungkin dulu ketika orang tuh dia minta pendapat ke orang tuanya diladenin. Beda halnya aku yang lebih cuek ya mungkin karena dulu nggak diladenin, nggak diindahkan ya istilahnya. Gue mau lempar tapi Cok, jangan ngejok, Cok. Aku juga nahan itu tadi bilang nggak ngejok situ, Cok. Sama dulu. Cie, kalma. Jadi ya ketika aku itu kan berlarut-larut ya dari SD, SMP, SMA segala macam sampai sekarang aku lebih terbiasa sendiri sih dan momen yang membuat aku nggak butuh misalnya oh ini ada orang terkenal circle aku gabung karena pengen di ini segala macam aku nggak kayak gitu karena dari SD SMP SMK segala macam aku itu temenan sama yang circle iya tapi aku nggak apa sih nih orang yang nggak ada circle berarti yang dianggap rendah justru aku malah temenan sama mereka Sama aku. ibaratnya ke yang Kemana-mana circle, bisa. ke yang circle yang mereka yang terkenal main tapi nggak menolak yang dipandang rendah ini loh jadi aku ngerasa oh aku bisa kok berteman sama yang orang yang dianggap rendah yang terkenal itu siapa gitu misalnya apakah tidak mengenal aku mati kan tidak gitu. nggak ada yang follow kan Sepertinya nggak tahu ya. gue dari dot sih kasihan. Cok. Jadi ya contohnya kayak gitu orang yang terkenal orang yang punya panggung lah istilahnya yang nggak butuh itu Vendor panggung. apalagi ya ada yang mau ceritain Ntar Aku juga ada, Cok, tapi lupa. cerai Cerai, Cok. Cok, cerai, Cok. Bukan. Putus jadi cerai, Cok. apa sih namanya yang lu bisa turning point berjalan berteman dengan orang-orang yang minoritas itu ada alasannya nggak? Atau emang ya udah main aja? mungkin karena yang dianggap rendah ya Iya. mungkin karena ya aku posisinya di situ jadi Emang rendah gitu ya. emang lagi rendah dan ya nggak menganggap orang lain lebih rendah gitu loh karena ya aku pada saat itu juga di posisi itu Nah, kalau lu yang biasa-biasa aja kenapa sama? Sama aku malah ini. Ya karena tahu rasanya di bawah. Kalau aku mungkin ya. yang lebih ke situ Aku lebih tahu karena aku pernah ngerasain di bawah. Ya udah. Kadang tuh aku bahkan bisa bikin orang kaget kalau misalnya aku lagi belanja atau lagi apa. Kayak ngobrol sama orang itu. Misalnya orang ngasih promo apa segala macam, aku tuh dengerin. Pasti dengerin. Tapi mau ujungnya aku tolak apa segala macam, nggak apa-apa. Yang penting aku dengerin dulu. Karena aku tahu rasanya nggak didengarkan. Itu lebih ke situ sih. Kalau gua sama. Ini mungkin yang lagi gua pelajarin di Kubah ya. Gua sama. Bisa. Tapi motifnya beda. Oke. apa nih untuk Buat sendiri gabung ke atas sama bawah. Iya, untuk ngobrol ke orang yang lebih rendah misalnya. Oke. Motifnya adalah mungkin ketika gua berteman dengan circle-circle yang tinggi dalam artian terkenal itu gua ngerasa di bawah. Oke. Tapi misalnya nih, gua ngobrol sama Faris, dia standarnya 80. Gua masih bisa join ke dia karena gua 70 misalnya. Ini misalnya circle yang namanya circle. Gua berteman dengan lu karena gua masih bisa mendominasi orang ini nih. Paham enggak? Jadi lebih untuk gua masih unggul loh dalam artian biar dipandang. Iya, ngerti. Nah, itu mungkin gua ya pernah sempat gua ajarin ke Ruben juga ya ada
sedang gue upayakan untuk merubah mindset itu. Oke. Kamu pernah cek MBTI-mu nggak, Ri? Ini pertanyaan random. Lupa. Lupa tapi NFJ kalau nggak salah. Masa sih? FJ. Heeh. Protagonis dong. Aku protagonis loh soalnya. Oh, nggak tahu. Enggak tahu. Gue lupa. Apa itunya? Ya namanya deh. Apa sih istilahnya? Aku kan advocate. Iya, advokat. Aku protagonis. Lu apa? Lupa, udah lama banget. Ininya Kelas sih. semester Ada. 1. Waduh. Kalau nggak salah terakhir pas DPM deh. Nonton DPM. Nah, iya itu terakhir. Iya. Itu terakhir gua, lupa. Oke. Maaf. Itu coba dicari. Karena kalau aku justru akhirnya ketika aku ngepakai sifat-sifat yang aku di situ, jadi lebih apa ya? Rasanya jadi lebih plong gitu. Kayak Lemendra. Aduh ngejak semua lucu. Lebih ini nggak sih? Lebih ngerasa. Berdamai. Karena sesuai sama kita jadinya. Iya. Lebih ngerasa apa kayak istilahnya mungkin kepake gitu kali ya. Meskipun bukan berarti plak-tiplek ya, maksudnya aku beneran protagonis harus semuanya kayak protagonis enggak. Tapi ketika aku ngerasa apa ya, kayak istilahnya aku kan nggak percaya zodiak lah, kayak orang-orang misalnya percaya zodiak. Ya mereka nge-embrace sifat itu, jadi mereka ngerti. Tapi jangan sampai ngedrive kita, ngaruhin kita ke arah yang salah. Misalnya kayak orang, oh Libra nih refleks misalnya kayak gitu kan, nggak gitu loh maksudnya. Yang penting itu sebagai misalnya MBTI tadi. Ya udah, berarti kamu tuh sukanya ketika di dalam kerumunan orang tuh kayak gimana. Nah itu kamu tahu di situ. Ada sifat yang dominan tapi yang tidak dominan nggak boleh dihilangkan gitu aja. Betul. Kalau MBTI kan segitu. Iya, gua gitu. Itu kan dominan dan tidak dominan. Dominan dan tidak dominan. Bukan ada dan tidak Nggak ada. ada. Gue ngeliat yang lain deh, misalnya NFE kan ENFJ kan. Gua tuh merelasikan yang tidak dominan itu di introvert sama extrovertnya doang. Gue lupa yang NFJ. J-nya. T-nya itu apa gue lupa. T itu thinking, J itu aku lupa. Emang kenapa, Riz? Lu ngerti kenapa? Apa kalau aku? Enggak, lu kenapa nanya gitu? Apa lu ngerti? Karena emang kalau aku bisa nginin Ruben karena advokat, karena ya emang sifatnya begitu, emang yang dia tertutup apa-apa harus, kalau misalnya nggak sesuai sama rencana dia, bukan nggak sesuai sama rencana dia sih, dia kalau mau apa-apa harus punya rencana dulu yang mateng. Misalnya nih mau ke Bali nih, ya pikirin dulu gitu loh. Beli kipot dulu baru ke Bali, ya. Ya, kompre dulu baru ke Bali gitu kan misalnya. Coba. Enggak, maksud gua, kenapa lu menanyakan hal itu ke gua? Apakah ada Karena aku tahu Ruben sih, maksudnya aku udah tahu Ruben, aku tahu diriku, aku belum tahu kamu gitu loh. Ya lebih sesimpel gitu sih, karena pada akhirnya ketika kita tahu MBTI-nya orang, ini dalam artian yang aku pernah cerita ke kalian juga sih soal psikolog apa segala macam. Ya kita tahu orang itu ketika dia lagi sama orang, dia lagi sendiri apa segala macam, kita tahu muka-muka lain dia gitu loh. Dalam artian ya kita bisa baca orang dengan itunya doang gitu. Ya bukan buat yang aneh-aneh, cuman lebih kepada kayak apa ya? Maksudnya kita bisa aku tahu nih Ruben advokat, gimana sih supaya dia merasa nyaman ketika harus berbicara sama aku, harus apa sama aku, kayak gitu, lebih ke arah itu sih. Berarti psikolog itu kalau misalnya nggak didampingin dengan orang baik, berarti sangat-sangat jahat ya sebenarnya. Betul. Sangat-sangat jangan manipulatif. Bisa ngerusak orang ya. Makanya dark psikologi itu kayak misalkan ada istilah aku lupa, manipulator apa. Jadi ada orang yang bisa dia ketika sama orang lain tuh kayak dengerin apa segala macam. Itu bukan dia baik. Empati ya, tapi malah untuk mencari kelemahan. Mencari kelemahan deh. Bisa aja. Ya gitu. Cuman kalau saya kan makainya untuk yang ya gini aja lah. Ini nyari cewek. Wah, cewek kan udah ada Ben. Nah, udah ada. Kalma. Aku mau ngomong ini tadi lupa. Yang sempat di-mention Faris juga tentang kenapa berani buat sendiri karena tahu value diri. Itu aku ngalamin. Yang aku cerita. Ya. Aku jalan dari FEB ke Perpus, tau nggak? Kan udah pesannya tua. Udah ya Riz ya? Aku lupa. Yang ada orang foto, Yang ada orang foto Almet, Almet. terus jangan nunduk. Oh iya tahu cerita. Ibarat ada orang, ini buat yang belum denger ya. Lucu lagi. Jadi jalan dari FEB ke Perpus UB kan harus lewat rektorat. Itu kondisinya ada maba yang lagi foto kan rame-rame Almet baru. Dan ketika mereka dari foto, ya aku lewat aja karena aku baru ingat pada saat itu yang aku pikirin kan jalan gitu kan setapak gitu. Yang aku pikirin itu adalah catwalk tuh. Karpet lah ya. Iya, red carpet tuh. Anjay. Kenapa yang terus nyambung sama Faris juga, kenapa aku berani
karena aku sadar aku ini punya value gitu, aku sadar aku siapa gitu. Dan tapi bukan nak sombong, lu nggak tahu siapa gua, bukan kayak gitu, cuman dalam diri ini aku sadar aku siapa. Betul. Ya yang aku lakuin itu sesuai apa yang dalam diriku, aku berani, aku bodo amat sama orang dan segala macam. Jadi kenapa kita akhirnya bisa berani, kita bisa nggak bergantung sama orang dan sebagainya. Salah satunya ketika kita sadar kalau kita tuh punya value, kita punya Betul. value yang bisa dipakai, value yang baik yang bisa digunakan. Jadi ya nggak takut. Dan pada akhirnya pun misalnya kita overthinking, aduh tadi maba itu ngeliatin kita nggak, ya akhirnya bodo amat, mau dia Betul. ngomongin, mau dia sambatin, mau dia foto dan segala macam nggak masalah. Karena balik ke yang aku sempat bilang tadi, ada kita bisa don't give a fuck sama emang jadi anjing aja gitu. Ya Ruben melakukan dia menjadi orang yang nggak peduli aja, don't give a fuck aja. Ya pada akhirnya kalau mungkin kasusku yang aku pernah ceritain juga, dulu aku people pleaser banget apa segala macam, kayak yang tadi nongkrong harus ikut. Tapi ya udah, kalau ketika kita apa ya, mungkin gampangnya adalah berani untuk mengatakan tidak. Karena kita tahu kita butuhnya apa. Misalnya kita lagi nggak ada duit nih, terus apa? Ya udah nggak mau ya, sorry skip dulu, lagi nggak ada duit atau apa. Misalkan lagi pusing, sorry ya skip dulu, lagi ada apa, ya nggak apa-apa, karena yang tahu kita butuhnya apa ya kita gitu loh. Kecuali memang misalkan balik lagi kayak Asari tadi, misalkan butuh orang untuk cerita, ya misalkan sorry ya lagi ada ini, ntar misalnya ada yang nanya butuh bantuan gak ya apa segala macam, ya ketika ada yang menolakkan tangan kenapa enggak, jadinya gitu loh. Sebelum ke sana mungkin gue mau tinggung juga masalah apa namanya value. Terus ditambah tadi Faris bilang bukannya sombong atau apa atau apa, dalam artian merasa dibutuhkan apa enggak itu. Betul. Kadang itu tricky kan. Dalam artian kita tahu nih value diri apa, tapi kadang ada sisi gelap kita untuk nih gue ada value diri nih, paham nggak? Ya. Kita pengen ditarik tapi Ya. kayaknya enggak nih, paham nggak sih? Triknya itu di situ. Dalam artian sisi sombong kita tuh ada yang harus dikendalikan juga. Ketika kita ngomong dalam artian, kayaknya gue nggak dulu deh, nggak cocok segala macam, gue izin cabut dulu ya. Dalam artian gue izin untuk misalnya lanjut BEM misalnya dari DPM lah, dari staff ke anggota misalnya. Lu tanpa lu minta, misalnya lu nggak bilang segala macam, gue ngejelasin maaf ya mas, aku nggak lanjut anggota DPM segala macam, blablabla. Kadang ada sisi lain yang sisi jahatnya adalah, nih gue bilang nih ke lu, gue pertimbangannya ini, value diri gue ini, terus gini. Kadang ada sisi gelap ataupun trikinya adalah sebenarnya apakah itu termasuk sombong atau menghargai apa ya, berdamai dengan diri sendiri aja. Gimana cara kita mengendalikan sombong tadi itu? Kalau aku udah punya. Itu asli ada istilah Inggrisnya sih, aku selalu nanamin di kepalaku. Dan mungkin ini yang terjadi waktu aku sempro. Aku ngerasa sempro bakal cepet nih, aku jumawa lah, aku ngerasa aku tinggi banget. Pokoknya merasa paling di atas angin segala macam. Taunya ya ada orang yang udah duluan lah, ada orang yang skripsinya lebih bagus lah, ada ini segala macam. Terus ketika itu malah kayak ingat momen-momenku sebelumnya. Misalnya kayak kalian pernah cerita kalau misalnya mungkin kalau dulu ya aku bakal dapet cewek lebih gampang kalau misalnya aku lebih banyak terima tawaran broker ini itu. Jadi akhirnya arahnya ke sana. Dan pada akhirnya ketika ini sempat yang ku bilang tadi ya, topik yang mau kita bahas adalah orang itu ya kita tuh udah ditetapkan sama Allah ada di waktu yang pas gitu. Jadi kalau yang ku tangkep gini, malah ini yang tadi ya istilah bahasa Inggrisnya, biar nggak sombong, kita nggak bakal bisa nyampe peak kita, and it's okay. Ini peak kita nih segini nih, aku di sini sekarang, aku tahu aku nggak bisa nyampe ini dan itu nggak apa-apa. Meskipun itu standar diri sendiri. Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak ya udah, aku dulu misalnya kayak sekarang nih, misalnya tapi himpunan gitu. Ya, aku jadi ngerasa, aku dulu kenapa nggak ngambil tawaran anggota DPM ya? Terus kayak, ya udahlah nggak apa-apa, udah selesai. Pikirannya tuh kayak, aku cuma ngomong sekali, ngeluh, udah hilang. Ini karena aku ngerasa, if you don't reach your peak, it's okay, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa untuk jadi nggak apa-apa, untuk kenapa-napa gitu loh. Karena pada akhirnya, apa ya istilahnya? Aku tuh dulu, ini balik lagi ke mundur rada jauh ya.
aku dulu nyesel banget aku nggak bisa masuk sekolah negeri waktu SMA. Itu aku sempat pokoknya masuk berapa bulan, aku nangis ke ibuku. Karena ngerasa ngebebanin orang tua lah, karena duitnya kan apa segala macem. Harus bayar lagi kan. Karena gelombang ketiga waktu itu, jadi rada lumayan. Tapi, wah, 1-3 tuh. Terus pada akhirnya sempatlah nangis apa segala macem, tapi udah tuh. Kehidupan kelas 10 aku jalanin rada berat. Waktu kelas 11 ada satu titik aku dikasih tahu sama guruku. Ini bakal aku sebutin namanya. Aku makasih banget sama Umi Sri. Jadi itu guru prakaryaku. Prakarya. Itu kan dulu aku punya usaha ayam kan. Jadi kayak itu emang sama beliau disuruh buat lomba apa segala macam, tapi akhirnya dikembangin sama aku jadi ini kan. Waktu itu sempat lomba. Dan akhirnya beliau tuh bilang, aku kan juga sempat, karena ini guru yang aku dekat banget ya, jadi aku kayak cerita hal-hal seperti itu tadi tuh, yang kayak, Mi, saya nggak masuk di negeri apa segala macam. Langsung dibilangin kayak gini, kamu kalau misalkan nggak ada di titik ini sekarang, kamu nggak ada di Instagram SMA Kuat itu, kamu nggak bakal jualan loh. Maksudnya kamu nggak punya brand ini, kamu nggak bisa ikut, kamu nggak ketemu saya, kamu nggak ketemu. Jadi istilahnya ada rute di hidupmu yang mau udah diatur aja jalan gitu. Ya misalnya kita balik ke konsep film-film, misalnya kita ke multiverse. Belum tentu kehidupan kita di multiverse lebih baik daripada kehidupan yang kita rasain sekarang gitu. Bisa aja kehidupan kita di multiverse mungkin lebih baik, belum tentu kita bahagia. Misalkan aku, BEM bener-bener aku lanjutin semua tuh, aku sampai ketua BEM kan. Misalkan. Tapi aku pusing. Waduh, udah foto kan. Jadi kayak gitu. Apa? Misalnya aku ya misalnya prokerku dulu banyak apa segala macam. Makanya aku nggak punya pemikiran kayak sekarang gitu. Aku mikirnya kayak ya udahlah. Bagi aku segini cukup kok. Belum tentu juga sebenarnya. Ya, belum tentu. Maksudnya dengan apa yang kita harapkan ya belum tentu hasil sesuai Iya, yang kita harapkan. iya. Betul. Kalau aku ya, ini sebenarnya aku pengen ceritain juga sih. Khotbah hari Minggu kemarin itu persis ceritanya. It's okay loh kalau nomor 2 gitu. Nah itu kenapa aku bilang karena ya pas banget sih itu cerita manusia itu pengennya jadi juara 1, pengen jadi selalu jadi yang nomor 1, yang paling hebat dan segala macam. Tapi suatu saat ketika Tuhan ngizinin lu ada di nomor 2, sebenarnya it's okay loh. Dan yang nggak masalah juga, dan pada akhirnya yang kita butuhkan ya penerimaan, kayak oh ya udah legowo aja pada akhirnya. Ya legowo, ikhlas. Karena waktu itu hari Minggu kemarin dijelasin justru orang yang nomor 1 itu pengen loh jadi orang nomor 2. Mungkin ya. Iya. Contohnya kayak siapa? Di posisi dia sekarang, di masa sekarang, mungkin dia pengen jadi mahasiswa biasa yang nggak perlu mikir. Oh iya sih, benar sih. Yang fokus hanya di skripsi, mata kuliah. Jadi apa yang kita pikirkan yang paling hebat juara 1 itu, wah hebat sebenarnya. Ya paradoksnya justru yang juara 1 itu sebenarnya pengen loh jadi orang nomor 2. Jadi ya it's okay. Betul. Ya balik lagi gitu. Ketika yang kita harapkan nggak sesuai, ya udah, it's okay. Tapi bisa gini nggak? Gua nangkep tapi nggak nangkep, paham nggak? Nggak berhasil. Kebobolan Ben. Hati gua nangkep tapi otak gua nggak nangkep. Nah, Paham? Oke. Hati gua nangkep tapi otak gua nggak nangkep. Mungkin sebelum ke sana, ya sebelum ke pertanyaan gedenya adalah, gua jadi apa masalah itu? Standar ya. Standar tinggi. Gue pernah di momen ngincer UI. Oke. Sebelum UI deh, gue ngincer STAN. Oke. Ternyata STAN tutup under 20. Iya. Terus di momen yang sama, pokoknya ada setelah pengumuman itu anggapannya gue mikir gimana caranya tetap kuliah segala macamnya, terus pindah ke UI. Terus setelah dipikir-pikir segala macam, mungkin karena nggak realistis segala, kan daftarnya bareng kan. Ya. Betul. Daftar UTBK sama daftar univnya kan, sebenarnya kan bareng. Nah, gue pindahin otak gue pindah ke UB. Gue gak bisa bener-bener langsung nerima itu di momen yang sama,
tapi gue bisa menentukan dalam artian berdamai itu setelah sebulan kemudian. Gue ada mindset mungkin hampir sama kayak kalian ya. Ketika gue di UI, misalnya gitu, ketika gue di UI, gue ini akan jadi orang termalas di UI. Misal gitu, gue akan jadi orang termalas tuh di UI. Gua, misalnya ada momen kalau lu di UI, lu nggak akan bisa dapat ketua balik misalnya. Karena nggak ada DPM. Ya, itu justru bisa. Siapa tahu di UI ada DPM, nggak bisa pilih jabatan misalnya. Betul. Tapi mungkin kalau kalian adalah bisa berdamai sebelum terjadi. Oke. Kalau gue tuh setelah beberapa bulan, baru lebih ke refleksi. Dijalanin dulu baru Iya. bisa bener. Benar. Ya. Itu Ya, mungkin apa ya? Apakah itu perbedaan atau emang seharusnya seperti apa? Mungkin sebelum kita tanggapin, pertanyaannya adalah apakah ada ini yang ketiga sih, kedua dulu adalah kenapa kita harus berdamai dengan standar yang kita bikin sendiri? Nah, Oke. gue pertama kali Pak Faris bilang ketika lo nggak sampai peak lo it's okay aja. Nah, lo kan standar yang lo bikin sendiri kan berarti bukan standar orang lain. Kenapa harus berdamai dengan hal tersebut? Nah, masuk pertanyaan ketiga, apakah berarti kesempurnaan yang lo bikin, yang lo rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya benar-benar lo inginkan? oke. Nah, itu gimana ya? Ben dulu deh, boleh. Ada dua nih. Ayo sok Ben. Yang pertama yang tadi ya standar. Kenapa kita ya udah lu go aja saat kita nggak nyampe standar kita sebenarnya kita harapkan, kita rencanain. Menurutku kalau kita nggak ikhlas, nggak menerima, kita akan kecewa gitu. Betul. Kita akan kecewa terus menerus dengan diri sendiri, dengan keluarga, mungkin dengan Tuhan. Jadi gue mikir ya sebenarnya kalau orang-orang yang nggak percaya Tuhan ya mungkin dulu mereka pernah kecewa gitu. Terus Deng. ya itu sih sebenarnya Iya, kekecewaan yang terus menerus itu diakibatkan ya kita terus memaksakan dan kita terus nggak dapet, ujung-ujungnya kenapa sih benci sama diri sendiri, merasa nggak layak, merasa nggak berharga. Mungkin sorry to say ya, mungkin buat orang-orang yang mainan di diskotik, mainnya di klub malam, ya mungkin ada momen dimana mereka merasa nggak berharga lagi. Ya udahlah gue emang begini, ya udahlah gue emang nggak mampu buat berhasil. Tapi ketika kita bisa menerima, oh ya udahlah, ya di situ kita sadar gitu, ya kita mampunya segini, kita punyanya segini, ya kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kesimpulannya di kekecewaan. Betul. Kalau kita tidak bisa legowo atau ikhlas. Terus yang kedua, yang ketiga apa tadi? Apakah berarti peak yang kita bikin itu tidak sesuai dengan apa yang kita Punya sekarang ya? bisa? Iya. Oke, kalau gue bisa mengutip ini, manusia boleh merencanakan, Anjay. tapi Tuhan yang menentukan. Iya. Ibaratnya lu rencana lu mau jadi rektor. Tapi kalau Ketua BEM lah, misalnya kata BEM. bisa ketua Iya. Faris, tapi kalau master plan Tuhan buat lu dibelokin ke sini ya mau nggak mau lu harus ikut. Gitu. Jadi kadang ya benar orang menginginkan apa yang mereka pengen, bukan apa yang mereka butuh. Nah, itu dia. Gitu sih, jadi muka lu serius banget. Iya, Cok. Cok. Jadi ya Aduh. kita ya misalnya kita pengen ini tapi dikasihnya Faktor X lah ya. A, kita pengennya A dikasihnya B, ya legonya apa ya mungkin ya sebagai yang kita yang beragama gitu ya balik lagi ujung-ujungnya ya Tuhan punya master plan. Betul. Itu sih. Oke. Masih ya kesempatannya. Lebih kayak ini sih kalau aku ya. Justru yang aku bisa ngomong kayak gini kan udah lewatin, Ri. Peak. Apa momennya? Enggak, maksudnya kayak yang kamu bilang kayak waktuku seminggu buat terima. Ya itu kayak aku di SMA. 1 tahun loh berarti. Iya. Kelas 10 bener-bener kayak apa? Ya nggak, aku bisa maksudnya akademik apa segala macam nggak yang aku yang terbaik lah, tapi ya udah dijalanin ya udah.
akhirnya oh ternyata nggak apa-apa loh, dalam hati tuh jadi kayak gitu. Dan meskipun pada akhirnya bener tadi waktunya mungkin beda-beda, mungkin ada yang bisa setahun, ada yang mungkin harus kayak mungkin dia harus ini jauh banget ya, tapi misalnya dia waktu di momen dia meninggal dia nge-flashback hidupnya, ternyata hidupku nggak buruk-buruk amat ya. Pada akhirnya tuh kita bisa kayak gitu. Dan apa ya, itu jadinya emang butuh waktu dan nggak apa-apa juga, meski kalau kita merasa kita tuh bisa, istilahnya kita deserve lebih dari ini tuh, itu nggak apa-apa. Tapi ya mau minta apa sih, udah dikasih napas aja udah syukur. Kalau aku lebih ke situ sih. Yang kedua apa tadi? Lupa. Yang ketiga. Pick. Oh, yang pick. Enggak, yang pick. Pertama itu dia. Yang pertama soal dia waktu bukan? Yang kedua itu yang Oh ya soal pick kita ya. apakah Kalau aku mikirnya pick yang gue set ini adalah what if-nya. what if? Jadi misalnya dulu nih, Ekspektasi. istilahnya ekspektasi, bukan ekspektasi sih jatuhnya. Kalau aku Plan. malah planku kayak pengen masuk ini, pengen masuk itu. Justru kalau aku ya alhamdulillahnya plan-planku tuh rata-rata dapet. Jadi kayak nggak terlalu ini banget lah. Tapi ketika ada yang nggak sesuai itu kayak lebih ke yang tadi justru. Kok gini ya. Kayak akhirnya kita malah nyerahkan diri sendiri, kita merasa kurang. Padahal benchmark yang ini, kenapa bisa kita patahin? Ya itu karena buatan kita sendiri gitu loh. Simpelnya tuh gitu. Kalau aku mikirnya ya. Yang istilahnya gak ada nuntut-nuntut kamu kok. Kamu sendiri. Dalam artian gitu. Kayak mikir misalnya kayak Ronaldo gitu. Kok gue gak sejago Messi ya? Gue gini-gini. Messi gak nuntut dia jadi sejago dia. Ya Ronaldo aja sendiri. Contohnya misalnya ini kasus yang real ya. Misalnya adikku lebih pintar akademik apa segala macam, lebih jauh dari aku. Terus aku mikir kayak, kok nggak bisa kayak gini ya? Terus akhirnya apa segala macam harus dibandingin sama adik, kayak capek sendiri. Adikku nggak minta aku dituntut jadi kayak dia. Kayak mungkin dia malah pengen jadi kayak aku gitu. Mungkin pada akhirnya ke situ. Kalau aku nangkepnya ya standar itu ya standar kita buat sendiri. Tapi kalau mungkin caseku adalah misalnya kayak tadi what if, misalnya broker aku pernah ditawarin Ekna, pernah ditawarin ini, mungkin temanku bakal lebih inilah, lebih itulah. Jadi belum tentu juga kan aku mungkin bahagia di sana apa segala macam. Mungkin aku kalau ngambil Ekna nggak mungkin di DPM. Bisa banyak what if-nya lah. Misalnya aku lanjut tetap waktu BEM. Nggak mungkin di sini sekarang duduk. Gitu loh. Sejauh itu loh. Lucu. Oke, yang ketiga lupa lagi. Yang ketiga. Berarti pick lu nggak sempurna dong. Oh, pick-nya nggak sesuai. Pickku nggak sempurna. Ya aku lebih bener ke Ruben. Kayak pada akhirnya balik lagi ke yang sempat kita bahas juga soal pasangan. Ya berdamai soal diri sendiri. Kamu udah damai belum soal misalnya kamu dengar hinaan sama cacian orang, terus kayak ya aku udah ngerasa kayak gitu, ya wis mau diapain lagi. Wih, apaan sih? Wih, nah gitu. Lucu. Ada sih tadi aku kata-kata udah siapin tapi aku lupa. Ya intinya lebih ke ya udahlah. Sekarang tuh kayak gitu. Kita di fase hidup yang ya udahlah. Yang penting karena yang tadi aku sempat singgung juga, orang pasti ada di waktu yang udah sesuai. Kayak misalnya ini contoh ya. Kau udah aku kasih tahu tapi aku kasih tahu kalian. Aku waktu itu mau beli tachibai. Tapi ngantri panjang. Aku bener-bener lapar dan aku biasa kalau mesen selalu dada. Tapi ketika dilihat raknya, tinggal sayap-sayap doang. Sayap sama pas segala macem. Wingsman lah ya. Terus ya Wingsman gitu. Apa ya? Sayap, Cok. Vinicius. Winger, Cok. Ronaldo, Messi gitu-gitu lah. Jadi kayak nggak pernah apa-apa tuh, kayak ya udahlah. Terus ketika aku sampai kantinku, dalam hati nggak dapet sayap nih. Nggak dapet dada nih. Tiba-tiba ngomong ke masnya, Mas ada dada nggak? Oh ada Mas, bentar ya. Diambilin. Jadi kayak gitu sebenarnya, sesimpel kita tuh ada di waktu yang pas untuk dada itu keluar. Ngerti gak sih? Kayak misalkan, nih sayap masih banyak nih. Ya udah dihabisin dulu sebelum akhirnya dada keluar. Padahal kan gak ada yang tahu pengukurannya kan. Itu random aja, nggak mungkin aku ngitung dong. Oh ini ayam tinggal 7 nih, orang antrian 6. Habis pasti waktu aku. Nggak gitu. Ya saya sama Allah dikasih jalan. Ya wes nih, kamu mau ini kan dapat aja. Kayak aku dulu mau masuk UB. Alhamdulillah itu bukan karena aku ya kan, bukan karena usahaku, karena Allah. Jadi kayak bener-bener temanku nanya, Riz mau kuliah di mana? Nggak tahu, insya Allah di UB deh. Di UB.
juga sekarang. Meskipun dulu nggak tahu mau jurusan apa segala macam ya. Cuman ya gitu sih, Ri. Aku nambahin ya gitu. Bener yang dibilang Faris tadi, penerimaan diri kayak misalnya kita ikhlas itu kadang butuh kejadian di masa lalu gitu. Jadi kita kenapa bisa ikhlas sekarang, karena ya di dulu tuh kita sering ngalamin dikecewain orang dan sebagainya. Jadi akhirnya dari situ kita belajar. Kalau aku belajar itu dari kondisi keluarga. Jadi ketika aku ngelihat Apa juga nama dulu juga? Apa? ngelihat teman-temanku dijemputnya berdua, bokap nyokap, terus Jalan gerejanya bareng segala macam, dan ketika aku nggak mendapatkan itu kan prosesnya panjang ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ya akhirnya itu yang membentuk aku. Jadi oh ya udah kalau memang ini jalannya, dan pada akhirnya aku ngerasa aku ngalamin momen dimana aku bilang pantas gitu. Tiba-tiba mengerti dari sendirinya gitu. Jadi ya memang kalau orang nanya kenapa sih gue nggak bisa ikhlas, ya mungkin bisa bilang mungkin pengalaman lu kurang banyak gitu, jam terbang lu kurang banyak ibaratnya. Main lu di situ aja, nggak pernah ke Bali. Apa itu sih yang masalah apa sih tadi yang orang ditaruh di waktu yang tepat? Apa orang kita pasti ada di waktu yang tepat. Yang ini, yang ke Burara. Iya. Lu tau gak sih, Riz? Yang itu nggak sih yang dikasih kuning, makan? nasi Iya nasi kuning, kuning. iya. Bukan nasi kuning. Yang mana? Yang kue Yang tadi. tuh. Oh, iya. Jadi itu lu taunya kan dia ke foto. Lu tahu kotaknya doang kan. Nah, ini kan aku bimbingan. Dia tahu kontak, dia tahu kontak Nah, aku ceritain nih kotaknya. Tadi kan aku bimbingan jam 10, janjian kan. Ketemuan buat ini ngeprint. Akhirnya aku bimbingan, dia ketemu ceweknya. Nah, setelah bimbingan segala macam ACC, dan aku nyamperin dia kan. Aku nyamperin Asari tuh buat nunjukin kartu bimbingan tadi ACC gitu. Karena aku ngerasa, aku kan bilang juga kan di WA kan tadi, ACC. Karena aku ngerasa, kenapa aku ngasih tahu? Karena aku ngerasa bahagia saat itu, dan aku pengen ngebagiin kebahagiaan itu. Terus nggak tahu kenapa ya, lewat aja gitu, pengen bawain gorengan buat Asari kan. Akhirnya aku beli 4 lah, 2 aku makan, 2 aku kasih, tinggalin di meja. Buat ngeprint. Dia kan di belakang MRP yang itu kan. Kan lewat kan ya. Ya, sekali lewat. Akhirnya ketemu Asari di situ. Mungkin karena kita mikir ke gorengan, ke kue ya. Aku kepikiran Burara yuk. Gitu kan. Pengen cerita kan sering ke situ juga. Terus akhirnya Asari kan sama ceweknya. Gue bilang kan, Ri, feeling gua dapat makanan, ntar lu lihat ya. Terus aku naik segala macam. Parcel pertama kali aku buka, Burara nggak ada di situ. Burara nggak di situ. Dan emang niatku ngasih tahu doang ke Pak Puji, Burara segala macam. Aku kan dari awal ngasih tahu nih, Pak, Bu, saya lagi ngajian ini segala macam, lagi bawa sekian. Pas udah selesai, ya aku pengen ngasih tahu juga kan. Tapi yang ada pada saat itu Pak Puji doang. Aku tahu Pak udah selesai segala macam. Aku nanya dong, Burara mana Pak? Oh lagi ada acara segala macam. Lagi di luar pokoknya. Dan selang beberapa waktu, nggak lama, Burara masuk. 3 hari tuh. Apa? 3 hari baru datang. Delay, Cok. Paling beberapa menit Burara datang kan. Burara datang bawa ini kotak kue. Satu yang ku foto itu. Foto. Bawa salaman kan langsung loh, Ben ini. Aku awal-awalnya ya apa nih Bu gitu kan. Kayak yang nggak enak juga sih, takut. Sebenarnya nggak enaknya takut orang tuh ngeliatnya gimana gitu. Itu berarti ini rame sebenarnya? Enggak. Ini cuman berempat, ya kan ada 3. Tetap rame lah ya. Satu magang kan. Akhirnya dapet, ya udah aku foto tuh, kirim pokoknya apa gua kata dapet kan. Jadi ya itu momennya tuh maksudnya di situ. Iya benar. Dengan Tanpa kita sadari. Sama yang nasi kuning, tahu nggak sih? Iya nasi kuning nggak tahu. Kalau nggak salah, aku tuh ke kemahasiswaan, ya cuma pengen ngabarin itu doang. Pengen say hi, ngobrol. Dan pada saat itu
aku bawa gorengan ke situ. Bawa Oke. gorengan, Iya, tahu. kue-kue sekarang kue-kue basah, aku bawa aja beli 8 biji apa. Akhirnya ngasih ke Pak Puji kan. Ngasih segala macam, ngobrol-ngobrol. Dan aku nggak tahu tuh pada saat itu ada acara peresmian kantor yang Ruangan baru. baru. Orang baru. Tumpangan segala macam, doa-doa. Akhirnya dapet. Nah, nasi kuning, ayam, semuanya itu aku nggak pernah mikirin. Yang kupikirin saat itu adalah aku pengen ngasih gorengan sama ngobrol. Aku nggak tahu ada acara segala macam. Ya akhirnya, ya mungkin waktunya momennya pas pada saat itu. Kayak lu Iya. lagi di sini, lu lagi di sini, lu ketemu nih. Tapi Iya, gambaran di besar. atas itu udah ada master plan-nya loh. Lu kesini jam berapa, Oke. langkah lu berapa meter Bentar, per bentar. detik segala macam. Itu udah ada hitung-hitungannya sampai akhirnya lu ketemu di tengah. Udah ada master plan-nya gitu. Justru aku malah inget yang Ruben yang aku tambahin. Justru ketika Ruben datang ke sana untuk berharap sesuatu malah nggak dapet. Iya, iya. Ya kan, coba kalau kita telat. Lalu dia berharap aja tadi pagi. Nah, Dia kan bilang, "Feelingku dapet." Beneran dapet. nggak ya berarti lagi baik aja. Ya, Chemistry itu, bukan berharap, chemistry. chemistry. Lo tau nggak fakta menarik di balik kotak kue tadi? Itu kue gua. Apaan Gua sih? balikin ke kotak berharap. Yang lu beli. Orang isinya beda. Canda. Cok. Langsung skakmat. Langsung sekarang Cok. Ya gitu sih contoh. Bener. Ini ya Susah waktu banget, Cok, ya. waktu yang tepat. Susah banget tuh kalau punya mindset seperti itu ya. Dalam artian apa ya? Harus ngalamin, Wi. Jujur. Mindset yang apa ya? Stoik. Ini Bapak Stoik. Bukan Bapak stoik, stoik, Cok. apa ya? Mindset yang Ya wes. Easy going. lu nothing tulus aja untuk do something. Iya Nothing sih. tulus. Nah, itu kata-kata yang aku lupa tuh, nothing tulus. Nothing tulus itu do something susah banget. Dalam artian pasti sekecil apapun. Misalnya gini, gue pernah ada mindset gue lebih baik apa ya, berbagi ke orang yang gue kenal atau bahkan berbagi secara langsung, gak harus kenal ya. Oke. Kenal juga lebih baik kenal, tapi kalau nggak kenal pun harus secara langsung. Oke. Misalnya gue ngasih apa misalnya minuman ke Ruben segala macamnya, ya lebih baik gitu daripada kayak misalnya gue berbagi ke pengemis segala macam. Dan kalau misalnya pun terpaksa, dalam artian ada momen gue pengen berbagi ke orang lain, itu pun gue harus secara langsung karena timbal balik yang gue harapkan adalah misalnya dia senyum, dia makasih segala macam, dan akhirnya ada ekspektasi untuk dia bilang makasih. Oh, Bahkan sekecil Ngerti. ataupun makasih pun masih gue harapkan gitu loh. Dan gue tuh belum bisa yang benar-benar nothing tulus untuk do something, dan susah gitu. Pasti ada lah kayak momen, nggak tahu ya kalian gimana ya, momen-momen gue pengen apa ya, pengen ngaji karena Iya. ada harapan apa, misalnya soal istiqoroh lah. Iya, Soal benar. istiqoroh gue pengen ini segala macam karena ada ini. maaf ya Allah. Ya. Itu kan susah ya untuk punya mindset yang aduh, gue pengen ngaji karena pengen, nggak bisa. Iya, Susah, ngerti. kecuali kebiasaan. Oke. Dan ada prinsip yang bukan apa ya, ada entah quotes entah kalimat dari Panji. Panji betul. Ya gue nyari jokes yang mana gue bisa. Proyek. Panji Apalagi milenium. masih masuk. Panji Waksono. Boleh. Dia bilang gini, lu akan bisa merdeka untuk melakukan sesuatu ketika lu sudah tertib untuk melakukan sesuatu di masa lalu lu. Misalnya gini, lu mungkin sekarang susah untuk misal gue susah untuk do something tanpa harus ada motif. Oke. Gitu. Lu nggak akan terpaksa, lu akan merdeka, lu akan terbiasa aja ketika sebelumnya lu akan sudah memaksakan diri sebelumnya. Misalnya lu sekarang akan tenang untuk mengaji ketika lu dulu nggak kabur-kaburan ketika ngaji, udah ada kebiasaan, jadi akan lebih merdeka ketika ngaji. Nah itu nyambungnya kayak mindset yang ingin gue tanamkan kayak Ruben tadi adalah mungkin karena dulu gue belum bisa melawan kemerdekaan untuk berpikir ke arah sana. Oke. Kalau mungkin gue dulu terbiasa untuk ngaji tanpa motif atau sholat tanpa motif karena misalnya kita sholat dengan waktu karena misalnya nggak cuma karena kewajiban, karena gue pengen coba cerita segala macam, karena nggak berharap sesuatu karena kebiasaan,
ya lu nggak akan terpaksa untuk sholat istikharah misalnya, Iya sholat sih. duha misalnya. Jadi kebiasaan yang dibangun tuh merdeka jadinya. Terus yang susah, gua belum sampai sana sih. Belum ngerti. Iya, belum lah sampai sana. Ruben, mau nanggapin atau aku? Aku pengen nanggepin tuh bingung. Kalau dari aku ya, aku lebih ke ini sih. Mungkin yang Asar bisa tanamkan adalah, kalau aku ya, itu adalah ngerti penderitaan orang lain, ngerti sakitnya orang lain. Kalau aku lebih kayak, misalkan, ya, misalnya gini, kita pintar matematika. Orang lain belum tentu pintar matematika, dan ya udah berarti kita harus gimana caranya supaya orang itu ngerti matematika dengan pengetahuan yang kita punya. Tapi bukan dalam artian, misalnya kemampuan orang ini nggak bakal ngerti matematika sama seperti apa yang kita pahami soal matematika. Lebih ke situ sih. Jadi aku susah jelasinnya, cuman lebih ke arah ya udah sebenarnya balik lagi ke yang kata Ruben tadi, base standarnya tuh udah ada, jalannya udah ada, ya kita tinggal ikutin aja. Sesimpel itu. Nggak los banget. Karena kan kalau dalam Islam kan ada kodo, ada qadar, ya ada takdir yang kita bisa usahakan, ada takdir yang bisa sesuai jalan. Ya gitulah. Tapi kalau ini ya, balik lagi ngomongin tentang value diri atau kepercayaan diri sendiri. Pernah nggak sih kalian, misal di kampus naik lift atau dimanapun itu di tempat ramai, kalian mendistrak diri sendiri dengan main HP padahal nggak ada apa-apa. Kayak misalnya biar nggak canggung, misalnya di lift, masuk lift set, terus pura-pura cek HP segala macam. Atau misalnya lagi Dulu keadaan mungkin. bosen segala macam. Misalnya lagi nunggu orang nih, yang nunggu nggak datang-datang, lu bikin kesibukan aja, scroll. Padahal nggak ada penting-penting banget. Dulu iya, sekarang enggak. Gua nggak scroll, tapi earphone. Apa? Earphone. Ya pokoknya. Iya, pokoknya iya. Diri, ya. So, kenapa aku nanya ini? Karena tadi aku ngalamin. Iya. Aku nyadar pas bimbingan naik lift. Karena ya aku sering nonton James Bond ya. Anjay. Itu yang Ya bentar, konteksnya ini karena ada orang atau untuk Ada orang. membunuh? Karena kalau ada orang kan berarti membunuh ketanggungan kan. Tapi kalau misalnya nunggu orang itu kan untuk membunuh kegabutan kan, itu beda kan? Itu gimana? konteksnya dapat nanti ya setelah. Oke. Cerita dulu aja, Ben. Aku seneng nonton James Bond karena keren teknologinya. Bayangin film cuma diri kita sendiri, sedekat apapun keluarga kita, teman kita, tapi kalau misalnya diri kita sendiri nggak mampu, ya nggak ada gunanya. Jadi intinya yang bisa menolong, yang bisa mengangkat diri kita, ya diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk menjadi diri kalian yang seutuhnya, menjadi diri kalian yang sebenarnya. Kalau gue ada dua poin. Pertama masalah kita berarti ngomongin self love ya, itu kan? Iya nggak sih? Terserah mau Konteksnya self love berarti kalau misalnya self love. jadi diri sendiri. Konteksnya misalnya self love itu tidak sama dengan egois. Ketika kalian ingin menjadi diri kalian sendiri, bukan berarti kalian harus merenggut orang lain untuk tidak menjadi diri sendiri. Itu poin pertama. Yang poin keduanya masalah standar kepribadianmu seperti apa, masalah ingin menjadi orang yang seperti apa, itu tidak akan lepas dari namanya faktor X yang mungkin dipengaruhi juga oleh spiritual question atau hubungan dengan ya spiritual lah ya, faktor X tadi itu. Mungkin itu aja saya berikan ke Mas Ruben, enggak Faris. Oke. Lucu itu. Oke, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih M. Faris Akhir. Saya Ketua Banggar. Saya anggota Banggar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.